Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tips wabarakatuh. yang diberikan, saya rasa kita santai saja, slow aja, nggak usah tegang. Padahal saya yang tegang ya. Eh, Kasus Tiga. tiga ini yang akan dicucing oleh Ibu Siti Rohamah. Yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Siti Rohamah sendiri, dan bertindak sebagai coach adalah Bu Fatmawati, dan saya sendiri sebagai pengamat. Baiklah, sebelum masuk ke dalam si coaching, saya akan bacakan tadi. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Permasalahan Bu Siti Rohamah ini adalah permasalahan antar guru ya, antar pendidik. Artinya agak sedikit berbeda penyelesaiannya, dan bisa kita simak dan kita perhatikan sesi coaching yang akan dilakukan oleh Bu Siti Rohamah dan Ibu Fatmawati. Silakan, waktu saya persilakan. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Siti Rohamah. Saya lihat akhir-akhir ini Ibu agak gundah gulana. Ada Iya apa nih Bu. kehadiran? Iya nih Bu, saya bingung. Kenapa bingung Bu? Saya kemarin baru dipanggil kepala sekolah Bu. Oh gitu. Terus ada masalah apa Bu? Terkait supervisi pembelajaran kemarin loh Bu. Oh, bukannya kemarin yang menyupervisi Ibu itu Pak Aris Nandar ya Bu? Iya benar, Pak Aris Munandar yang menyupervisi saya. Terus apa nih yang menjadi masalah Ibu? Apakah saya bisa bantu? Alhamdulillah kalau Ibu berkenan membantu saya. Saya memang lagi butuh seseorang untuk mendiskusikan masalah saya ini. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita sekarang ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini. Saya masih merasa bahwa saya nggak salah kok dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Emang masalahnya itu apa loh Bu? Cerita dong. Gini loh ceritanya, saya baru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Kata kepala sekolah menerima laporan dari Pak Aris yang melakukan supervisi pembelajaran kemarin itu. Kata Pak Aris, merasa keberatan bahwa saya mengajar tanpa buku teks. Padahal saya kan mengajar menggunakan sumber belajar yang lain yang tetap mengacu pada kurikulum. Terus apa yang salah dong? Nah itu dia Bu, saya kan nggak enak dengan kepala sekolah. Seolah-olah saya ini guru yang tidak mau dikritik. Ya nggak gitu lah Bu. Maksud kepala sekolah kan baik, memanggil Ibu karena ada laporan dari Pak Aris, pengawas Ibu. Iya sih Bu, cuma saya merasa saya nggak salah loh Bu. Kalau Ibu merasa tidak bersalah, apa Ibu sudah menyampaikan alasan Ibu kepada Bapak Kepala Sekolah? Iya Bu, saya sudah sampaikan alasan saya ke kepala sekolah. Mengapa saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran? Karena pada saat itu saya menggunakan sumber belajar yang lain. Ada video pembelajaran, ada PPT yang saya tampilkan, ada LKPD. Jadinya menurut saya tidak memerlukan buku teks lagi saat itu. Sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu sudah sesuai ya. Terus
semua perangkat yang berhubungan dengan supervisi ibu itu ibu berikan sama pengawasnya nggak? Sudah, Bu. Semua perangkat pembelajaran saat supervisi itu saya print out, kemudian saya berikan kepada Pak Aris sebelum saya disupervisi. Apakah ibu juga membawa buku teks atau buku pegangan guru itu saat ibu mengajar di kelas? Walaupun ibu tadi bilang sudah ada sumber belajar lainnya seperti video, PPT, LKPD, atau yang lainnya. Iya sih, Bu. Saya kemarin waktu supervisi lupa tidak membawa buku teks sama sekali. Oh gitu. Ya, itu mungkin yang menjadi masalah, Bu, bagi pengawas. Setahu saya, kalaupun tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran, tetapi ketika kita masuk ke kelas, maka semua perangkat pembelajaran yang kita miliki seperti RPP, buku pegangan, buku absen, buku nilai harus kita bawa ke dalam kelas kita. Karena walaupun kita tidak memakai buku itu, tapi video, PPT yang kita buat pasti merujuk kepada buku teks atau buku pegangan yang kita miliki. Terus, apakah setelah supervisi kemarin ada umpan balik, Bu, dari Pak Aris untuk Ibu? Ya, ada. Kemarin setelah supervisi saya memang ditegur oleh pengawas. Mengapa Ibu tidak membawa buku teks? Kemudian saya bilang ke pengawas, walaupun saya tidak membawa buku teks, tetapi materi yang saya berikan ke siswa tetap mengacu kepada kurikulum. Ternyata pengawas itu tersinggung dan memberikan laporan tentang buku teks ini ke kepala sekolah kita. Oh, ya itu Bu, mungkin maksudnya Ibu tidak membawa buku teks dan buku teks yang dimaksud adalah buku pegangan guru. Ya, walaupun anak-anak juga perlu menggunakan buku teks untuk mencari atau menambah pengetahuan mereka selain dari materi yang Ibu berikan lewat PPT ataupun video. Karena menurut saya tidak semua anak-anak itu belajar dengan sistem audio, tetapi ada juga yang belajar dengan visual, yaitu pakai catatan atau buku teks yang harus mereka lihat ketika belajar. Oh gitu ya Bu, jadi yang saya lakukan salah dong. Ya nggak salah sih Bu, yang Ibu lakukan itu tidak salah, cuma mungkin menurut Pak Aris sebagai pengawas, sebagai supervisor itu kurang pas. Seyogyanya memang supervisor itu kan memberikan umpan balik apa yang sudah Ibu lakukan saat supervisi, dan itu yang sudah Pak Aris lakukan ke Ibu. Iya kali ya Bu. Apa kemarin kata-kata saya kurang pas ya Bu saat mengatakannya kepada Pak Aris? Ya, itulah Bu gunanya kita belajar untuk berkomunikasi. Karena tidak semua orang paham akan diri kita. Mungkin saat kita bicara, kita bisa agak emosi karena dikritik dan kita merasa sudah benar. Maka dari itu kita perlu belajar berkomunikasi dengan siapapun, termasuk dengan Pak Aris yang bertindak sebagai supervisor. Mungkin jika yang diajak bicara Ibu itu saya sudah paham tentang Ibu. Tetapi Kak Aris bertugas kan menilai Ibu sebagai supervisor, dan beliau harus objektif terhadap yang dinilai. Iya ya Bu, saya menyesal sekali. Sekarang menurut Ibu, Ibu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan Ibu enggak? Insya Allah masih bisa Bu. Bapak Kepala Sekolah sudah bilang ke saya. Kesempatan apa yang akan Ibu ambil? Saya akan meminta maaf kepada Kepala Sekolah dan Pak Aris sebagai pengawas sekolah. Tapi saya malu loh Bu. Kenapa mesti malu Bu? Orang yang hebat itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Dan dari kesalahan itu bisa diperbaiki atau bisa memperbaikinya. Pasti Bapak Kepala Sekolah dan Pak Aris selaku pengawas akan mengerti dan memaafkan Ibu. Apakah Ibu yakin? Saya yakin. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan setelah ini? Saya akan menemui dan menghubungi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Sekolah untuk meminta maaf terkait masalah ini. Kemungkinan
Apa ya kira-kira yang akan Ibu hadapi jika Ibu menghubungi pengawas sekolah? Kemungkinan saya akan diminta untuk supervisi lagi dan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar selain sumber belajar lainnya yang saya gunakan. Menurut saya, langkah yang Ibu lakukan itu sudah baik. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu Ibu lakukan? Saya kayaknya perlu memperbaiki pembelajaran saya. Walaupun saya sudah menggunakan sumber belajar yang lain seperti modul, LKPD, PPT, video pembelajaran, tapi saya juga perlu buku teks sebagai sumber pustaka saya dalam membuat sumber belajar yang saya gunakan tadi. Dan ketika pembelajaran di kelas, buku teks tersebut perlu saya bawa juga, karena anak-anak juga memilikinya. Siapa tahu nanti ada siswa yang bertanya dari buku teks tersebut. Saya tidak perlu meminjamnya dari siswa. Saya setuju, Bu, dengan Ibu. Apakah dengan cara ini, Bapak Kepala Sekolah dan pengawas sekolah akan memaafkan Ibu? Tentu dong, tujuan supervisi pembelajaran kan untuk perbaikan diri kita sebagai guru. Jika memang apa yang kita lakukan salah dan kurang pas, maka wajar seorang supervisor memperbaikinya. Mungkin kemarin pas pengawas menegur saya agak ngeyel kali ya. Karena menurut saya, hal yang saya lakukan sudah benar, ternyata itu menyinggung perasaannya. Maka pengawas menyampaikan ini kepada kepala sekolah agar saya menjadi lebih baik lagi. Mantap. Dari diskusi kita ini, apakah Ibu bisa ceritakan kembali hal yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah. Saya akan sampaikan bahwa saya akan menghubungi Pak Aris sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, sekaligus supervisor saya. Saya akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Aris Munandar selaku pengawas sekolah. Terus, apa lagi? Ya, saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap, mulai dari RPP, sumber belajar, seperti buku teks, video pembelajaran, PPT, modul, LKPD, serta alat penilaian yang akan saya gunakan. Dan saya siap untuk disupervisi kembali jika memang konsekuensinya harus begitu. Alhamdulillah, masalah Ibu sedikit-sedikit bisa diselesaikan ya, Bu. Jadi Ibu nggak murung atau nggak gundah gulana lagi. Sekarang, apa komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan supervisi pembelajaran, sesuai dengan instrumen supervisi yang ada, sehingga ketika saya mengajar di kelas, baik di supervisi atau tidak, saya sudah melakukan tugas saya sebagai guru yang profesional. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam hal ini? Saya akan minta bantuan ibu atau guru lain untuk mengingatkan saya agar selalu menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai, termasuk membawa buku teks saat kegiatan pembelajaran di kelas, baik di supervisi ataupun tidak. Ide bagus tuh. Jadi kita bisa bersama-sama mengingatkan ya Bu kepada teman-teman agar tidak ada lagi kasus seperti yang Ibu alami ini. Terus ada lagi nggak yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran, baik tentang kesiapan saya, praktek saya di kelas, teknik penilaian maupun hasil penilaian, dan apa yang perlu saya perbaiki ke depannya. Wih, keren Bu. Dari kesalahan yang kita lakukan, kita bisa belajar untuk memperbaiki diri dan membuat diri kita lebih baik lagi ke depannya. Terus, menurut Ibu, apa tindak lanjut setelah kita melaksanakan diskusi ini? Menurut saya, kita perlu loh Bu untuk ngobrol, sharing, atau tukar pikir tentang masalah yang kita hadapi dalam kelas seperti ini. Agar kita tidak merasa yang sudah kita lakukan itu selalu benar dan berada pada zona nyaman kita sebagai seorang guru. Ibu benar sekali. Kita dapat membentuk komunitas untuk sarana komunikasi guru dan teman-teman guru kita yang memiliki frekuensi yang sama dengan kita untuk bisa belajar menjadi guru lebih baik lagi. Benar itu Bu. Jadi kita bisa belajar dari guru yang lain yang menemukan masalah
dan kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Karena jika kita punya masalah dan tidak ada tempat curhat atau mengungkapkan masalah, maka kita merasa sendiri dan tidak percaya diri. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah membantu saya untuk memperoleh solusi dari permasalahan saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu bahwa apa yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Dengan adanya masalah ini, kita jadi sadar bahwa kita bisa menjadi lebih baik dengan bantuan dari orang lain, melalui kritik dan saran yang membangun dari orang lain. Oke Bu, terima kasih sekali lagi. Saya akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadap kepala sekolah dan pengawas sekolah. Iya Bu, semoga berhasil ya. Tetap semangat dan bahagia ya Bu. Siap Bu, laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yomi. Ya, saya akan apa namanya belajar dari pengamat pendidikan. Jadi apa namanya terjadi komunikasi yang sangat apa ya, sangat aktif begitu, nggak tegang, slow gitu kan, manja-manja gimana gitu bahasanya. Saya tanggapi ya Ibu, mulai dari yang pertama yaitu tentang tujuan dalam menyampaikan tujuan coaching ini. Saya tadi mengamati bahwa coach yang di sini dalam hal ini adalah Ibu Siti Rohamah telah menyampaikan pesan pembuka dengan baik, karena kita tahu bahwa pesan pembuka itu akan memancing si coach untuk mulai membuka dirinya kepada coach. Coach juga dalam menyampaikan tujuan dapat menyampaikan, sehingga karena dengan pesan pembuka yang baik, akhirnya coach bisa menyampaikan apa sih tujuan dari yang hendak dicapai oleh dia dari diskusi. Selanjutnya tadi ada juga saya lihat pada poin kedua, identifikasi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Kita tahu di bagian ini adalah bagaimana kita menggali potensi yang dimiliki oleh coach supaya dia bisa secara mandiri menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh coach tadi bersifat sangat sangat terbuka begitu, sangat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach tadi mampu mengeksplor dirinya, memberikan respon dengan lancar, dengan apa namanya merasa akrab begitu. Juga potensi yang apa namanya potensi dan alternatif solusi dari si coach tadi tergali gitu kan. Coach aktif memberikan umpan balik dan tanggapan yang positif. Sangat apa namanya tanggapan positif yang diberikan oleh coach tadi sangat tepat, karena kita tahu kalau tanggapan yang kita berikan tidak positif malah nanti bisa membuat si coach kurang bisa mengekspor dirinya dan tidak tergali potensinya. Yang selanjutnya tentang rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, coach tadi memberikan pertanyaan yang terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar, keputusan yang diambil tadi oleh coach adalah dia mau meminta maaf kepada pengawas sekolah, gitu kan, dan melakukan supervisi kembali kalau memang itu dirasa tentunya perlu, begitu ya, dan memperbaiki pembelajarannya. Nah, coach membuat coach yang mengeksplorasi jawaban hingga jawaban menjadi 3 poin tadi, minta maaf, melakukan supervisi, dan memperbaiki pembelajaran itu adalah jawaban yang sangat spesifik dan jelas, terbimbing secara mandiri. Yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab. Tirta yang terakhir ya, TA, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, coach bertanya untuk mengarahkan coach komitmen.
secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Nah, jadi tadi komitmen yang akan dilakukan oleh Koci adalah dia akan mempersiapkan semua alat bahan sesuai dengan instrumen supervisi. Mungkin tadi yang menjadi permasalahan kenapa pengawas sekolahnya baper begitu kan, mungkin karena ada bagian instrumen yang tidak sesuai. Nah, makanya secara mandiri tergali potensinya, baik katanya saya akan sesuaikan semuanya alat bahan sesuai dengan instrumen supervisi. Yang berikutnya komitmennya yang sangat menarik sekali adalah keluar dari zona nyaman untuk peningkatan kualitas dengan membuat komunitas praktisi, komunitas belajar. Nah, tentunya ini secara mandiri, keluar sendiri dari si Koci tadi, dia akan membuat dirinya keluar dari zona nyaman, karena selama ini dia mengajar katanya kan tadi tanpa buku teks, sudah nyaman dengan itu, gitu kan, tapi dianggap tidak sesuai begitu, sehingga dia akan keluar dari zona nyaman itu. Ya coba kita Bapak mengajar dengan buku teks, dengan sumber belajar lain, tetap ada referensinya. Mungkin dari saya begitu, Ibu. 1, 2, 3. Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Terima kasih Ibu Fatmawati dan Pak Yomi yang sudah melengkapi tugas-tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Rohamah, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Tanggamus, telah mempraktekkan praktek coaching model Tirta untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus tentang guru yang bercerita kepada rekannya terkait teguran dari kepala sekolah telah menerima laporan dari pengawas bahwa saat melakukan supervisi, waktu mengajar guru tersebut tidak menggunakan buku teks. Kemudian rekan Anda mengajar menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, tetapi tetap berdasarkan kurikulum yang ada. Nah, pengawas itu merasa tersinggung dan memberikan laporannya kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Tentunya di sini kita sebagai guru itu pernah bertemu dengan kejadian seperti ini, bahwa ada rekan kita atau teman kita sesama guru yang memperoleh masalah seperti ini. Nah, disinilah kita di CGP bisa belajar praktek coaching yang bisa dilakukan kepada kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang memiliki masalah dengan model Tirta. Model Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan coaching model Tirta yang diharapkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.